Ismail Haniyah itu, nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai, dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Kurang ajar sih Ismail Haniyah. Rofidoh. Ular. Mereka teriak-teriak jihad dan nyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada nih untuk meraup keuntungan untuk... Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, negara kesatuan Republik Indonesia selama ini salah sangka ya tentang siapa itu sebenarnya Ismail, yaitu pemimpin HMAS. Saudara, hari ini seorang ustadz akan membongkar apa tujuannya, apa maksudnya, dan apa keuntungan yang dilakukan di atas penderitaan Palestina. Saudara, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Ismail Haniyah itu, nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai, dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Kurang ajar sih Ismail Haniyah. Rofidoh. Ular. Mereka teriak-teriak jihad dan nyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada nih untuk meraup keuntungan untuk... Tuhan, saya resah sekali dengan banyaknya tokoh-tokoh di Indonesia yang dengan entengnya, dengan ringannya menuduh macam-macam kepada para pejuang di Gaza, para tokoh-tokoh Hamas ya. Tokoh ini mereka memiliki umat yang banyak, mereka memiliki panggung yang luas ya. Dan mereka ini mengklaim dirinya sebagai pendakwah. Salah satunya video ini, antum perhatikan ya. Kan yang sampai kepada tampuk kekuasaan di Filistin ya Hamas kan ya sekarang nih. Allah alam, kelompok-kelompok ini kelompok yang jauh dari hidayah. Kelompok-kelompok yang menjual nama Islam, justru menjual darah Palestina untuk mencari darah rakyat Palestina untuk mencari keuntungan sendiri. Oke? Hamas nih keluarnya si Ismail Haniyah itu, nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai, dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Kurang ajar sih Ismail Haniyah. Rofidoh. Ular. Mereka teriak-teriak jihad dan nyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada nih untuk meraup keuntungan untuk mereka. Karena sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. Antum Ustaz menuduh Ismail Haniyah sebagai Rafidah, ini konsekuensinya besar. Rafidah ini sudah masuk ke kategori kafir. Ya, ingat ada hadisnya kan, apabila dua orang muslim ya menunjuk yang lain itu kafir, maka satu dan antara mereka itu pasti kafir. Ya, apakah memang yang ditunjuk itu benar-benar kafir, atau yang nunjuk itu ternyata dia ya mengkafirkan orang muslim dan akhirnya dia kafir ya karena telah mengkafirkan orang muslim. Hati-hati. Baik teman-teman, kita akan membahas satu isu yang ini lagi booming banget ya. Ini sekarang nih lagi udah trending nih teman-teman nih. Dan ngomonginnya di sini lagi. Di sini lagi di tempat kita berada. Jadi ini karena panas, kita mau tetap ini hot gitu. Teman-teman, belum lama setelah kematian atau syahidnya Ismail Haniyah, akhirnya Hamas baru mengumumkan beberapa jam yang lalu ya, mengumumkan penggantinya yang bernama Yahya Sinwar. Siapa sih Yahya Sinwar ini? Coba kita dengar dulu. Siapa ini Yahya Sinwar? Yahya Sinwar ini sudah berjihad sebelum Hamas didirikan. Nah, ini yang seru nih. Jadi beliau itu kan dulu sebelum Hamas itu ada faksi-faksi pejuang ya. Contohnya yang sudah ada itu kayak Fatah, dia punya Quwah Al-Asif atau pasukan badai gitu ya, dan ada juga namanya Jihad Islami waktu itu sudah ada itu sebelum Hamas. Nah, Yahya Sinwar ini itu menyediakan semacam pasukan untuk mengungkap siapa aja mata-mata di kalangan pejuang. Namanya Al-Majid. Ada singkatannya Monozomat apa gitu, tapi intinya singkatannya Al-Majid. Oh gitu ya. Jadi ini seperti kontra intelijen gitu ya? Kontra intelijennya, cuma lebih canggih, dan jadi Sinwar ini udah biasa menjalankan aksi-aksi rahasia. Oh, gitu. Artinya ini emang otak intelijen sejak dulu tuh ya? Sejak dulu. Ingat loh, Hamas tuh lahir tahun 1987 ya? Sinwar lahir tahun 1962. Coba dari 62 ke 87 itu berarti berapa itu? Usianya belum ada 25. Ya satu berarti kan? 67 82 itu berarti kan 67 82 berarti kan sekitar 24 25 lah usianya. Iya. 24 25 ya? 24 25 dia bikin organisasi intelijen Gaza untuk mengungkap siapa aja mata-mata Israel di dalam Gaza. Oke. Nah, setelah Hamas berdiri kemudian
tampaknya Yahya Sinwar cocok dengan ideologinya Hamas, gabunglah dia sama Syekh Ahmad Yasin, langsung diangkat sebagai ketua Biro Intelijen Hamas. Keren banget. Nah, terus bagaimana dia bisa dipenjara? Nah, waktu itu kan jalur Gaza itu belum steril kayak sekarang. Iya, masih banyak cek poin dan juga ada pemukim ilegal Yahudi di Gaza dulu ya, betul? Masih. Dan setelah itu beliau ditangkap, gitu kan? Nah, setelah itu beliau ditangkap, diculiklah seorang tentara Israel, pakai terowongan, pertama kalinya ini terowongan dipakai gitu ya, dari perbatasan pakai terowongan, nama tentaranya Gilad Shalit. Nah, ketika Gilad Shalit ini digunakan sebagai alat tawar-menawar, setelah itu dibebaskanlah Yahya Sinwar pada tahun 2012 bersama dengan 1.400 orang. Nggak nyampe. Kurang lebih. Iya. Nah, sekitar pokoknya seribuan, tapi kurang lebih 1.400. Oh, Masya Allah. Dan saya hadir saat itu. Nah, udah di sana. Hadir. Ya? Itu kan 2012 kan? Iya. Saya hadir. 2010 ke sana kan? Saya 2010, nyampe 2011 awal. Lalu saya ikut peristiwa pertukaran itu memang luar biasa itu. Itu saya nangis saya melihat. Dulu Abu Ubaidah tampil tapi nggak terkenal sekarang. Yang unik, jadi ketika ada pertukaran tawanan kan, agar si Gilad Shalit ini nggak diketahui lokasi di mana awalnya, saat itu Hamas menggerakkan beberapa mobil Hilux. Hilux itu mobil apa sih, Mitsubishi apa ya? Hilux itu ya. Itu bersamaan dari beberapa titik, gitu kan. Dan isinya itu 2 orang, supir dan penantinya, dicari yang ukurannya mirip dengan Gilad Shalit. Gilad Shalit. Pokoknya semuanya benar-benar dari berbagai arah, terus konvoy. Jadi benar-benar gak diketahui di mana arahnya itu. Itu ingat mas saya. Dan saya ikut menyambut para tawanan yang datang ke Gaza, gitu kan. Kemudian ada orasi-orasi. Nah, ketika memulangkan tawanan, itu kan dipulangin nih, yang dari Sijaya dibawa ke Sijaya lagi, yang dari Jabalia ke Jabalia. Saya ikut pulangin. Nah, tapi saya kaget. Saya bukan kaget. Saya dulu, karena saat itu kan sebuah peristiwa besar. Jalan ditutup, nggak boleh ada mobil lewat itu. Hanya mobil-mobil para Al-Qassam doang ya. Al-Qassam doang ya, yang jalan Hilux itulah. Saya jalan kaki saya. Ini bisa nyata teman-temannya. Jalan kaki tiba-tiba saya dipanggil. Abu Muslim. Siapa yang manggil saya bilang. Terus siapa yang manggil? Salah seorang bertopeng itu. Salah seorang bertopeng itu manggil saya dari atas mobil. Tahan. Saya lari langsung saya naik gitu, ditarik sama dia kan. Kain, kamu dari mana? Kamu ngapain aja? Duduk. Saya duduk di antara para pejuang bertopeng itu. Ternyata dia ini salah seorang sahabat saya di kampus. Yang kita nggak tahu. Saya nggak tahu itu siapa. Dia itu pejuang, tapi nggak tahu siapa. Saya sampai situ nggak tahu siapa. Dia nggak buka mukanya. Dia tahu saya tahu Muslim. Dia bilang, saya teman kamu di kampus. Tapi saya nggak mau kepo kan, nama kamu siapa? Nggak juga gitu loh. Yang penting dia itu teman saya di kampus. Dan dia saat itu dia ngeliat saya, hanya saya ikut mengarak mantan tawanan itu sampai ke rumah. Jadi itu peristiwa namanya Safqah Wafa'il Ahrar. Wafa'il Ahrar ini artinya pertukaran loyalitas untuk orang yang bebas, itulah, atau artinya kesetiaan orang-orang yang bebas, orang yang merdeka itu. Oke. Akhirnya ya Sinwar singkat cerita bebas. Kemudian saat itu dia nggak langsung jadi pemimpin Hamas kan, saat itu kan masih Ismailiyah, pemimpin Hamas di Gaza. Nah, ketika masih Perdana Menteri. Iya, dulu masih Perdana Menteri. Saat itu 2014 akhirnya Ismailiyah menanggalkan Perdana Menterinya, tapi dia Perdana Menteri sekaligus pimpinan Hamas di Gaza. Dan saat itu pimpinan biro politik Hamas tertinggi itu Khalid Mash'al, gitu kan. Akhirnya ketika Khalid Mash'al akhirnya digantikan oleh Ismailiyah, muncullah Yahya Sinwar memimpin Hamas yang ada di dalam Gaza. Tapi masih bawahannya Ismail Haniyah gitu loh. Nah, sekarang ketika Ismail Haniyah syahid, nggak lama munculnya beliau nih kepilih. Apa? Ini termasuk singkat lah sebetulnya loh pemilihan. Iya. Singkat sekali sebetulnya ini. Ingat nggak waktu kita habis ini takziah ke rumah Ismail Haniyah, malamnya tuh udah rilis dari Muqawamah, rilis dari Gerakan. Itu dia bilang malam ini, nah itu Sabtu malam ya. Sabtu malam. Malam ini kami memulai konsultasi dengan seluruh anggota Majelis Syura untuk memilih ketua yang baru. Sekarang hari apa nih? Ini sekarang ini hari Selasa. Kurang lebih Minggu, Senin, Selasa, 3 hari langsung kepilih. Keren ya. Cepet banget. Dan ini adalah orang yang paling nggak disukai sama Israel. Iya. Gitu kan? Kenapa?
Karena di awal perang, ini kan negosiasinya tuh pernah dipimpin sama Yahya Sinwar. Tapi ternyata Yahya Sinwar tuh mensyaratkan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Israel. Jadi terlalu tinggi sekali tawaran ini ya, syarat-syaratnya. Kalau ente mau perang selesai, kurang lebih gitu ya. Satu, bebaskan semua tawanan, itu kan. Kedua, dan apa, pokoknya banyak permintaan-permintaan. Rekonstruksi Gaza, gitu kan. Banyak lah gitu loh. Banyak intinya. Namun Israel merasa, enak banget ya, terlalu berlebihan. Akhirnya yang handle siapa? Ismail Ismail Haniyah. Nah ini juga menarik nih, karena ada sebagian pakar itu yang di Indonesia nih, pakar ini ngomong bahwa jadi emang di Hamas tuh ada dua kutub. Ketika negosiasi ini ada dua kutub. Satu, kubu yang lebih luas diwakili oleh pemimpin Hamas yang ada di luar negeri, Khalid Mish'al, Ismail Haniyah rahimahullah, dan seterusnya. Dan kubu yang lebih saklek. Kubu yang saklek ini adalah Yahya Sinwar dan Al-Ustadz Khalil Hayya. Nah itu gimana menurut Antum? Ya, memang ini bukan hal baru ya. Dari dulu tuh memang orang kalau sudah melihat sosok kayak Sinwar, ini sosok yang nyolot kurang lebih. Nyolot memang. Tengil. Saya ingat 2021 saya di Gaza. Setelah perang Saiful Quds 2021, itu kan tercapai gencatan senjata tuh. Dan tentu ya selalu lah seperti yang udah Hamas lah yang meletakkan syarat. Kalau mau selesai gini syaratnya, dan itu disepakati, diokekan oleh Israel, pihak yang kalah gitu kan. Saat itu saya melihat langsung ya dalam tayangan televisi itu, ya Sinwar ngancam dia. Dia bilang gini di banyak di media, dia bilang gini, hari ini kami telah menang. Gaza telah menang melawan musuh. Kalau kalian tidak percaya kita menang, kalau kalian tidak percaya, sekarang saya di tempat terbuka, di hadapan para wartawan, saya akan jalan dari Rimal ke lokasi tertentu, dia sebutkan lokasinya. Lihat, mereka nggak akan berani tembak saya. Mereka nggak akan berani ngebom saya. Jalan dia tuh, tok 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 tok, sambil diliput oleh media. Kalau nggak salah ke daerah Dawar Saroya. Iya, Saroya itu. Bayangkan coba. Nyolotnya memang nantang gitu. Nantang, dan kita memang dari sejak dulu Sinwar termasuk dipandang orang yang keras dan nggak mau menyerah, atau istilahnya tanazul itu artinya ngalah. Nggak mau ngalah. Pokoknya kalau dia mau ini gitu loh. Keras. Makanya ini dia nggak disukai oleh musuh. Sementara Ismail Haniyah memang dari dulu memang orang yang diplomatis, lembut gitu kan, meskipun ini keras sebetulnya, tapi masih bisa dikompromikan gitu kan. Makanya tadi saya ngelihat di Every Life ya, Every Life ini akun Telegram khusus media-media Ibrani. Di sini tertulis salah seorang dhabit Israeli, salah seorang perwira tentara Israel tuh Yugharrid berkicau di X. Dia bilang apa? Kita telah salah membunuh si Haniyah. Nah, gara-gara kita bunuh Haniyah, sekarang Sinwar yang jadi pimpinan Hamas. Artinya apa? Mereka pun nyesel. Tahu gimana kita nggak usah ngebunuh Haniyah. Haniyah dulu, Haniyah bisa diajak ngobrol. Tapi Sinwar ini udah orang-orang nggak peduli mau kehilangan berapa pun. Bagi mereka yang syahid, bagi Sinwar ya Allah sudah menentukan ajalnya. Tapi kalian tahan gak nih? Israel tahan gak kalian tuh perang jangka panjang, dan kita masih punya kekuatan besar di sini. Nah ini juga sebenarnya ada bahasa halus nih dari Hamas. Kenapa begitu mengangkatnya Yahya Sinwar? Padahal ada pemimpin-pemimpin lain di luar negeri yang lebih bebas untuk berdiplomasi. Ada Sami Abu Zuhri, ada Usama Hamdan, ada bahkan Khalid Mish'al pun bisa kepilih lagi sebenarnya. Ya, betul. Kan? Khalil Hayya aja kemarin di sini. Iya. Kan? Nah, yang itu sama kerasnya lah ibaratnya. Ada Musa Abu Marzuq. Ya, ada juga misalnya Fatih Ahmad. Banyak sekali pemimpin di sini. Dan kemarin kita semua ketemu di sini. Semua di sini kita salaman langsung dengan mereka. Salaman langsung. Dan itu kenapa bukan mereka? Sepertinya saat ini pimpinan Hamas di luar negeri itu memberikan pesan. Ini perang dari awal, jangan negosiasi sama kita. Negosiasi sama yang di dalam Gaza sana gitu. Nah. Artinya apa? Lu kalau mau menyelesaikan perang, lu cuma punya dua pilihan. Menangin atau lu turutin syarat kita. Gitu loh. Menangin itu kan sesuatu yang nggak mungkin, nggak realistis. Dan itu sudah diakui oleh Gedung Putih, oleh para mantan militer Israel sendiri. Bahkan kan dua pejabat tinggi militer Israel itu yang Benny Gantz dan satu lagi itu, pokoknya dua mantan menteri militer itu yang jadi keluar dari kabinet perang. Keluar kenapa? Karena mereka melihat ini nggak realistis. Nah, jadi sekarang pesan dari Hamas ke Israel itu, ya udah kalian mau berunding, silakan berunding dengan yang di bawah terowongan, gitu kan? Carilah tuh orang di mana. Cari di mana gitu loh. Ya sampai kamu temukan ya kalian harus merasakan sakitannya kalian rasakan gitu. Yang menarik juga ini pesan lainnya dari
dari Hamas dengan memilih Sinwar, ini kemarahan. Kalian selama ini kita kasih yang lunak-lunak, yang kompromi nggak mau, ya udahlah, sepakat, langsung aja nih. Jadi yang berunding itu benar-benar langsung di antara para pejuang-pejuangnya gitu loh. Dan nggak mungkin mereka kirim diplomatnya ke terowongan kan? Iya, itu dia. Jadi sekalian yang berunding itu feel-nya berasa di sekitar dia banyak orang syahid dan lain-lain sebagainya. Dia ngerasain banget gitu. Ngerasain banget. Gitu kan. Dan di satu sisi begini masalahnya. Israel sendiri, jadi gini, ada yang menarik. Antara pihak Palestina dengan pihak Israel itu hasil akhir perangnya per hari ini udah beda banget. Israel per hari ini semua tokoh politik dan militer Israel sudah bilang perang ini sekarang dipanjangin cuma biar Netanyahu tetap berkuasa. Karena kalau dinyatakan kalah atau berhenti dengan perdamaian, Netanyahu cuma punya dua kemungkinan. Diseret ke pengadilan korupsi tipikornya mereka karena kan ada kasus C1000, C2000, C4000. Atau dia diseret ke pengadilan internasional dihukum mati selesai. Nah, di Palestina terjadi sebaliknya. 14 faksi itu kemarin berdamai di Beijing, gitu loh. Dan sampai hari ini itu tidak ada pemberontakan apapun di dalam Gaza, apapun. Artinya solid. Nah. Kalaupun ada itu cuma video lama atau ini udah ada banyak banget kesaksian bahwa orang-orang yang ngata-ngatain Hamas segala macam ternyata apa tameng manusianya Israel. Jadi mereka disuruh ngomong itu di depannya tuh ada senjata-senjata. Lu ngomong. Kalau lu nggak ngomong kayak gini, lu nggak bakal dibebasin. Udah banyak videonya dan bahkan di teman-teman kita juga banyak saksinya ya. Mereka-mereka yang jadi diikat di atas tank, terus kemudian mereka disuruh atau mereka disuruh pakai baju tentara Israel, mereka disuruh masuk ke dalam terowongan. Iya, yang kayak gitu-gitu, gitu loh. Jadi sudah nggak punya, ada habis akal bulus mereka itu, akhirnya mereka menjadikan manusia sebagai tameng mereka gitu kan. Itu yang tiap hari saya bantai Simonik di TV kan dengan foto-foto itu. Nah itu dia. Nah dan beberapa menit setelah diputuskannya Yahya Sinwar sebagai pimpinan Hamas, yang lucu Gedung Putih langsung nelpon pihak Qatar. Oke, tolong semua kita redakan. Ini kita jangan sampai terbawa suasana ketakutan. Sekelas Gedung Putih Amerika ketakutan. Baru pengumuman Yahya Sinwar, dan pengumuman Yahya Sinwar juga itu dibarengi dengan puluhan roket dari Gaza ke wilayah Israel. Ini sudah hari ke-300 lebih loh. 306. Para pejuang Gaza masih punya puluhan roket yang ditembakkan dalam kondisi seperti itu. Iya. Bahkan sampai hari ini tuh masih ada Yasin Mia Khamsah. Masih banyak ya? Masih banyak. Itu kan artinya kalau Abu Ubaidah itu pada saat bulan Ramadan kemarin melaporkan sekitar 1000 tank musuh sudah ditembak. Artinya kan mereka dibayangin punya 1000 Yasin gitu loh. Dan sampai hari ini saya yakin mungkin 2000 kali yang sudah di. Dan jangan lupa kan para pejuang sempat merilis, mereka masih terus memproduksi senjata ke dalam kondisi perang. Dan ada senjata baru yang baru keluar, Sahmul Ahmar. Nah itu belum kita bahas tuh, Sahmul Ahmar tuh. Kenapa kok baru keluar sekarang? Tahu nggak Sahmul Ahmar itu keluarnya itu di sekitar ketika pemimpin Hamas dan Fatah berangkat ke Beijing. Sedangkan Sahmul Ahmar itu adalah RPG yang diproduksi oleh Cina, senjata baru. Ini kan pertunjukan sebenarnya kan. Coba lihat nih senjata gue masih banyak yang nunggu keluarin. Nah. Jadi Sahmul Ahmar ini teman-teman, kalau secara literal artinya itu sahm itu artinya anak panah, Ahmar itu merah. Jadi yang antum sekali lihat itu seketika kebalik itu namanya sahm, ya. Ahmar itu artinya merah gitu loh. Jadi banyak puzzle yang berusaha yang dilemparkan oleh para pejuang untuk kita tadabburi bersama-sama. Masya Allah. Yang ini baru rilis juga ya media Israel karena mengatakan 10.000 ya, 10.000 tentaranya. Jadi akhir kan bilang 10.000 tentara mereka habis. Dan ingat nggak itu bersamaan dengan Netanyahu dan Ben Gvir itu memaksa Yahudi Haredi untuk masuk ke wajib militer dan jumlahnya 10.000 juga. Gila sih, itu udah kalah sih sebenarnya. Sementara di Gaza pun ya tadi kita baru dengar dari teman-teman kita, tajnid itu terus terjadi, terus berjalan. Jadi ada 200 pejuang yang syahid yang ditarik itu dari pasukan apa namanya itu tambahannya atau pasukan cadangannya itu 400 yang 200 yang terbunuh, 400 yang gabung. Jadi nggak akan kehabisan para pejuang di Gaza itu. Gimana kira-kira ini ke depannya? Ini akan sesuai dengan perkataannya Abu Ubaidah yang terakhir di pidatonya terakhir. Mereka terus merekrut dan mereka mengatakan bahwa kami dalam keadaan baik-baik saja, satu parit kami itu dengan rakyat gitu loh. Ini sebenarnya perkataan yang bersayap. Satu parit bisa jadi Abu Ubaidah itu mau mengatakan kami adalah rakyat itu sendiri. Jadi kalau kamu mau menghabisi para pejuang kami, habisi seluruh Gaza.
gitu loh. Karena kalau nggak dihabisi semuanya akan muncul pejuang-pejuang baru. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kami akan terus mengkader gitu loh. Itu makna yang kedua. Dan nah ini yang agak menarik ya, untuk melemahkan mental baik pendukung-pendukung Muqawamah di seluruh dunia maupun yang ada di Gaza sendiri. Berkali-kali Israel itu melemparkan isu bahwa Komandan Daif atau Komandan Marwan Isa syahid. Ini selalu, ini bahasa ini sebetulnya. Bahkan yang terakhir ingat nggak? Ketika Israel tanggal 13 Juni, saya ingat banget. 13 Juni itu Israel, kepala-kepala Knesset itu ngumumin bahwa Daif syahid. Nah, terus tiba-tiba dibales itu kalau nggak salah sama Khalil Hayya. Saat ini Daif itu sedang menonton kepalsuan Netanyahu dan menertawakanmu. Kacau sih itu. Iya. Jadi emang selama ini ya kebohongan demi kebohongan yang terus ditunjukkan, dan itu jadi tertawaan para pejuang, sekaligus itu jadi kemarahan para pemukim ilegal Israel sendiri. Mereka sudah capek dibohongin. Makanya sampai sekarang teman-teman, selain tekanan dari Gaza, dari dunia, itu setiap hari ribuan bahkan puluhan ribu pemukim ilegal Yahudi Israel itu terus mengadakan demo setiap hari loh. Kita aja aksi untuk Palestina berapa kali sih sebulan tuh? Jadi capek gitu. Iya, kan kita sebulan sekali, karena kita sebulan juga satu kali 3 bulan sekali di Israel setiap hari. Bukan karena mereka itu kasihan dengan Gaza, mereka itu nggak kuat, mereka itu nagih. Ayo dong, udahlah, kamu itu nggak akan menang. Kami ini ingin segera bebaskan saudara kami gitu kan. Yang tersebar di medsos itu apa? Khairu ni'mal khalaf dan ni'mas salaf gitu ya. Pengganti terbaik untuk orang yang telah pendahulu terbaik. Pernyataan terbaru Harokah. Oke, coba kita baca. Coba nonton terjemahkan ke penonton nih. Oh enggak, ini Lijanil Muqawamah, suatu faksi pejuang di Gaza ya. Ya, istilah internet dia mengucapkan selamat kepada Hamas atas terpilihnya Sinwar gitu kan. Bahkan lagi kita katakan Qaid Mujahid Sinwar khairu khalaf li khairi salaf. Nah, dia adalah pengganti terbaik untuk pendahulu yang terbaik. Dan kami mengharapkan agar mereka ini diberikan taufik dan sadat, ketepatan dalam memutuskan perkara. Semoga Allah Ta'ala menuliskan melalui tangan-tangan para pejuang itu kemenangan untuk warga dan untuk para pejuang. Ikhtar Majlis Syura Harakat Hamas Qaid Abu Ibrahim Sinwar saf'ah kabira lil mukhatatat al-khabitha lil adu. Ini adalah tamparan keras untuk propaganda kotor musuh Zionis ya. Dan ini bagian dari iqab itu hukuman dan balasan atas pembunuhan Al-Qaid Abu Labid Haniyah. Setelah Muqawamah Filistin fi muqaddimah harakat Hamas, Fatuliyah Al-Qaid Abu Ibrahim Sinwar ini dipanggilnya kalau di Gaza itu Abu Ibrahim. Itu menarik ya. Kenapa terpilihnya ketua kok dikatakan sebagai hukuman buat Israel? Kepilih doang loh, belum apa-ngapain. Iya, baru kepilih doang. Belum apa-ngapain. Karena sudah panik. Antum lihatnya, nih saya bacakan ya. Qanat Kan. Jadi di Israel itu ada namanya channel Kan. Ya, Kan channel. Dia menulis apa nih? Ta'yin Sinwar li ri'asat Hamas mufaji wa risalat li Israel bi annahu hayyun wa anna qiyadat Hamas bi Gaza qawiyyah wa qa'imah stabqa. Nah, dia bilang pemilihan Sinwar untuk menjadi pimpinan Hamas satu itu mengejutkan. Itu kejutan, dan itu adalah pesan untuk Israel bahwa dia masih hidup. Satu. Iya, benar. Ya, ini masih hidup. Karena kan sama aja mereka juga mengklaim ya telah menjangkau Sinwar. Bahkan salah satu perkataan si Netanyahu, Sinwar sudah mendengar suara-suara teng-teng baja kami gitu kan. Tapi semua kan itu ternyata hanya perang urat saraf ya. Ini dibuktikan dengan kita memilih Sinwar, artinya Sinwar masih hidup gitu ya. Satu, dan baik-baik saja gitu loh. Dan para petinggi Hamas di Gaza ini kuat dan terus bertempur dan akan terus bertahan, Masya Allah ya. Jadi itu ya, terlalu banyak kalau kita ingin membicarakan tentang Hamas. Dan kita ya istilahnya apa ya, merasa senang ya menjadi bagian dalam peristiwa bersejarah ini. Dalam peristiwa bersejarah di mana saat ini negara mediator utama kan Qatar. Ya, dan kita lagi di Qatar gitu kan. Kita sempat juga menyolati jenazah Ismail Haniyah, Masya Allah. Ziarah juga kemarin. Ziarah, kita bertemu dengan orang-orang hebat ya di Qatar ya, Masya Allah. Dan analisa ini dari Qatar itu sesuatu banget ya. Beda pokoknya, feel-nya beda. Feel-nya beda sekali. Dan kita belum bahas masalah bagaimana kira-kira nih Iran akan membalas
Iya, Ya, tapi itu membalas kayaknya Israel. ada segmen lain tuh. Ya, nggak mungkin sekarang gitu kan. Pasca tewasnya si Fuad Syukur. Fuad Syukur ini. Di bomnya Hudaidah langsung Ya. oleh Israel. Gitu. Lalu dilanjutkan oleh pembunuhan Ismail Haniyah. Itu dia. Apa sebetulnya puzzle atau apa teka-teki di balik ini semua gitu kan? Pesan apa yang ingin disampaikan dan apa jawaban respon para pejuang, kita akan bahas insyaallah di podcast selanjutnya. Bersama saya Muhammad Hussein. Amar Arisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi. Jadi NKRI harus tahu akan hal ini, supaya jangan tertipu akan hal ini. Sebab sesungguhnya peperangan ini bukanlah antara Israel dan juga Palestina, tetapi antara Israel dan juga teroris HAMAS. Saudara diberkati Tuhan. Jadi jangan kita salah sangka akan hal ini. Ya, seolah-olah kita ini adalah membela kebenaran. Padahal mereka bukan membela kebenaran. Justru mereka sendiri adalah teroris yang mengangkut saudara, yaitu warga Israel. Ya, bahkan tidak sedikit di antara mereka meninggoy gara-gara perlakuan dari si teroris ini. Saudara diberkati Tuhan, kita harus paham dan mengerti akan hal ini, ya, bahwa maksud orang tersebut adalah, ya, bahwa mereka ingin sebenarnya menghancurkan, yaitu bangsa ini. Baik dalam keadaan melawan atau tidak melawan, mereka tetap mau memusnahkan bangsa ini. Jadi kita harus mengerti akan hal ini, saudara-saudara. Itu sebabnya mulai hari ini, mari berpikirlah luas. Jangan kita gampang dibodoh-bodohi oleh berita-berita yang belum pasti, ya. Dan kita harus cerdas di zaman sekarang ini, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu berkenan di hadapan Tuhan, dan itu ternyata adalah membawa keuntungan bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.